Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Alia Nurul Ilmi dengan NRP 5017251047 dari Departemen Teknik Geofisika. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas geologi fisik penjelasan bab 16. Kalau begitu langsung saja saya masuk bagian eh, ke bagian penjelasannya. Nah, jadi materi pada bab 16 ini itu adalah streams and flows. Jadi ini adalah ini adalah subbab dari bab 16. Jadi pertama itu dari Earth and System, Hydrologic Cycle, kita bakal belajar tentang pengaruh hidrologi, kemudian running water, kita belajar tentang kayak air itu yang turun gimana, terus kita belajar basin, patterns. Ini nanti bakal saya jelasin factors of acting streams bawa sampai nanti kita masuk ke incised meanders. Kalau gitu lanjut aja. Jadi pertama, Earth System, the hydrologic cycle. Jadi seperti yang kita udah pelajari nih di TK, kita udah pelajari dari TK, SD, SMP, SMA. Kalau di bumi ini ada yang namanya sistem hidrologi. Jadi sistem hidrologi itu sebenarnya adalah kayak hubungan antara kayak atmosfer, hidrosfer, biosfer. Nah, oh iya sama geosfer juga. Jadi sesuai yang ada di gambar 16.1 ini, jadi ini adalah siklus hidrologi. Itu dimulai dari ini di laut. Ini ada evaporasi. Tapi evaporasi ini nggak selamanya di laut juga. Evaporasi itu bisa dari ini, dari hutan juga. Nah, atau misalnya dia jadi transpiration. Ini yang kalau pagi-pagi tuh di hutan yang apa sih yang kabut kabut awan tuh, nah itu juga bisa ini transpiration. Saya lupa bahasa Indonesianya apa. Nah, ini bakal naik, kemudian di atas tuh dia bakal mengkondensasi jadi awan. Nah, ketika ini kondensasinya udah full, ini awannya udah berat, udah penuh gitu awannya, ini bakal turun. Nih, dia turun precipitation. Ini precipitation nih turunnya bisa dalam dua bentuk. Pertama, dia bisa dalam bentuk hujan, dan kedua dia bisa dalam bentuk es, tergantung dengan iklim di mana dia turun. Nah, di sini ini kan udah turun, tapi di gambar ini ada penjelasannya. Jadi di sini, nah, mayoritas dari air yang turun di sini itu bakal langsung balik terevaporasi atau ini transpiration dari tumbuhan. Nah, mayoritas jadi lebih dari 50% air itu bakal langsung naik lagi ke atas. Tapi sisanya itu bakal mengalir. Mengalirnya kemana? Mengalirnya tuh bisa ke stream atau kayak aliran. Di sini kita bilang aliran itu stream aja ya, biar nggak terlalu beda sama yang di buku. Jadi dia bakal ngalir ke stream, aliran gitu, bisa ke sungai, atau dia bisa terserap jadi groundwater, atau dia bisa eh, dia bisa terkumpul di danau gitu. Nah, tapi sekitar 2 sampai 25% dari curah hujan itu bakal balik ke aliran sungai. Jadi dia bakal masuk ke aliran sungai dan kemudian masuk kembali ke laut dan kemudian mengulang proses hidrologi ini. Tapi eh, mayoritas dari ya mayoritasnya itu bakal mengulang siklus hidrologi ini lagi. Nah, tapi 2 sampai 25% itu, tapi kalau misalnya kayak hujannya ini deras banget.
Nah, kalau hujannya deras banget, itu curah hujan yang mengalir itu bisa sampai mendekati 100%, di mana ketika dia mendekati 100% itu bakal terjadi yang namanya banjir. Nah, selanjutnya running hill. Jadi, air itu ngalir dari ini headwaters dari hulu ke ini monostream ini delta. Nah, jadi secara sederhana air itu air itu mengalir melalui ini hulu, kemudian dia bakal lewat di sini. Ini eh, ini batuan keras ya. Jadi ini masih di atas pegunungan. Ini batuan keras. eh Dia bakal lewat valley gitu. Dia bakal lewat lembah. Kemudian dia bakal mendekati delta. Nah, lalu dia berakhir di hilir. Hilir ini maksudnya tempat di mana dia berakhir. Itu nggak harus kalau di buku kan dari kita kecil tuh diajarin laut mulu kan. Tapi sebenarnya enggak. Ini tuh bisa aja hilir tuh bisa aja di stream yang lebih gede, bisa aja ke laut dan bisa aja ke sungai. Nah, ke sungai ke danau. Nah, di delta ini, jadi di sini, ini itu bakal ditandai sama nih. Kita bisa lihat ini di keterangannya di itu longitudinal profile of a stream. Ini beginning in the mountains and flowing across the plain to sea. Nah, jadi di sini tuh dia ngejelasin eh, dari ini ini di jadi hulu tuh di atas gunung ya. Kemudian dia berakhir ke bawah. Ini sebenarnya sih nggak harus sih sebenarnya bisa aja danau bisa aja kayak ekstrim yang lebih gede. Nah, dari dia hulu ke hilir di sini di tengah-tengah sini dia tuh bakal ngelewatin cross sectionnya. Cross sectionnya tuh adalah kayak lembah ini yang bentuknya V. Nah, ini dia bentuknya V dan kan kita udah pelajarin kalau air tuh dia buat erosi kan. Nah, ini airnya, ini lembah V-nya terbentuk dari air yang mengerosi batuan-batuan kasar di sini. Nah, kemudian ketika dia mendekati delta, dia mendekati ujungnya di sini, air itu mulai bakal ngalir ke kayak dataran. Nah, dataran ini, jadi dataran itu dia ada kayak nanti dia bakal ngalir di lembah yang bawahnya tuh datar. Kalau ini kan lembahnya berbentuk V, tapi ini nanti ada lembah di sini, ini lembah bentuknya datar. Dan sekitar lembahnya itu dikelilingi sama floodplain atau kita sebut sebagai dataran banjir. Oke, aku cek. Ya, benar. Eh, oke. Nah, di B ini kita udah kan aku tadi udah kan saya sudah ngejelasin tentang yang V ini kan. Nah, ini di bagian sini ini tuh floodplain dan ini adalah valley wall. Jadi ini adalah lembahnya. Ini lembahnya datar, kemudian ada floodplain dan ini adalah alirannya, channelnya. Nah, ini gambar 16.3 ini ngejelasin tentang floodplain. Nah, jadi floodplain itu sebenarnya kayak sedimen gitu ya. Itu sebenarnya adalah sedimen yang di bawah dari sungai di atas, kemudian dia numpuk jadi sedimen. Nah, ketika curah hujannya ini tinggi, sungai itu nggak bakal bentuknya kayak gini. Kan pasti ada kayak, tadi udah dijelasin di awal, ketika mendekati 100% itu bakal terjadi banjir. Nah, banjir ini air sungai bakal tumpah keluar ke daerah dataran banjirnya. Nah, ini adalah contohnya. Ini di Mississippi River. Ini gambar tahun 1993. Nah, selanjutnya kita belajar tentang drainage basins. Nah, drainage basins itu adalah eh drainage basins itu intinya adalah kayak tempat di mana seluruh air itu berkumpul. Seluruh air berkumpul. Jadi kalau misalnya ini bisa kita lihat di gambar di 16.4 ini jadi ini semua sungai ya. Ini sungai kecil-kecil. Nah, drainage basinnya tuh ini yang sungai gede. Jadi Ohio River, Mississippi
Missouri River, Mississippi River. Nah, ini drainage basins of Mississippi River. Jadi di sini. Nah, ini tuh bakal drainage basins itu bakal eh, turun ke bawah sini. Nah, eh, drainage basin itu juga ada kayak namanya divide. Nah, jadi divide ini tuh dia kalau dia tuh bakal dia ngemisahin antara satu drainage basins sama drainage basin lainnya. Jadi ini drainage basins untuk bagian yang kayak kanannya US kan, tapi dia tuh ngemisahin sama drainage basin di sini. Ini yang si continental divide-nya itu ngemisahin dan itu disebut sebagai ini disebut sebagai divide. Selanjutnya, drainage pattern. Jadi, drainage pattern itu eh, ada beberapa jenisnya. Nah, ini jenisnya adalah pertama dendritik, kedua radial, ketiga rektangular, keempat trellis. Nah, apa sih yang menyebabkan ini dan kenapa beda-beda? Kalau dendritik itu menandakan bahwa batuan di bawah aliran ini itu jenisnya sama dan homogen. Kalau radial itu ngenandain bahwa, jadi kalau radial itu kan dari atas ini ngalir kemana-mana. Itu nandain bahwa itu dia di tempat vulkano. Kenapa di tempat vulkano? Karena dia tuh ngenandain adanya perbedaan ketinggian yang cukup perbedaan ketinggian, makanya airnya tuh mengalir dari satu titik ke titik-titik lainnya. Kalau misalnya rektangular, rektangular tuh artinya batuannya tuh ngekrek. Jadi sebenarnya tuh ketika erosi batu itu lebih gampang erosi batuan yang emang kayak udah punya crack gitu, crack dibanding buat jalur baru untuk dierosi. Nah, makanya rektangular tuh dia bentuknya kayak gini karena ini tuh sebenarnya dari batuan yang patah kemudian tererosi. Makanya dia tuh bisa kayak 90 derajat gitu. Nah, lanjutnya wait, drainage. Oh ya. Nah, oh ya, kalau trellis nih maksudnya adalah eh ini batuannya nggak satu jenis gitu. Jadi di sini ada beberapa jenis batuan. Ini dijelasin di sini. Nah, eh tilted layers of resistant rock such as sandstone alternate with non-resistant rock. Nah, jadi ada kayak batu yang resisten dengan batu yang tidak resisten di satu tempat itu bakal buat drainage patterns trellis. Nah, selanjutnya oke, kita lanjut ke sub berikutnya, factors affecting stream erosion dan deposition. Nah, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan yang mempengaruhi kecepatan satu aliran. Yang itu yang pertama di sini adalah kemiringannya, kedua adalah bentuk tempat mengalirnya, dan ketiga apakah tempat alirannya tuh smooth atau misalnya kayak smooth atau tempat alirannya tuh kasar. Nah, jadi kecepatan tuh ini kan kita udah tahu, kecepatan itu adalah kayak eh, jarak yang dicapai dalam satuan waktu tertentu. Nah, kalau di sini dibilang eh, kalau misalnya di sini tuh dijelasin bahwasannya itu sungai yang cepat itu sekitar kayak 5 kilo 5 kilo 5 kilo ya 5 kilo per jam dan tapi kalau misalnya eh, tapi kan kita tahu kalau misalnya banjir tuh bahkan bisa geser batu yang gede banget kan. Itu karena kecepatannya bisa mencapai 25 kilometer per jam. Nah, di sini di 16,6. Jadi kan tadi kita salah satu faktornya itu adalah karena bentuk bentuk dari si tempat ngalirnya kan.
stream channel. Nah, jadi kecepatan di sungai itu tergantung pada bentuknya. Jadi kalau agak miring gini, ini kecepatannya bakal ada di ujung terluar. Jadi di sini yang si A, si poin A aksen sama di poin C. Ini kenapa? Karena hukum inersia. Tapi kalau misalnya kayak sungainya mulus gitu, kecepatan maksimumnya itu bakal di sini. Nah, selanjutnya oke. Nah, di sini eh selain itu adalah kan tadi kita udah dijelasin udah selanjutnya adalah kayak erosi. Nah, jadi sebenarnya kayak kekuatan ada kekuatan resistensi batuan itu tergantung pada eh, bentuk batuannya. Nah, secara general itu lebih sulit untuk membuat sedimen memulai pergerakan dibanding kayak eh, apa sih itu dibanding kayak membuat sedimen tetap dalam keadaan bergerak. Nah, jadi kalau kayak di sini ada diagramnya. Ini adalah kecepatan dari aliran. Jadi kalau clay sama silt itu mereka susah banget eh, di untuk mulai pergerakan karena em, mereka tuh konteks surface-nya gede. Tapi begitu mereka ada di aliran, ini maksud dari gambar 16.7 ya. Jadi ini adalah eh, grafik logaritma dari velo- velo- dari velocity yang menyebabkan dan kayak batuan tuh tererosinya kapan. Tapi ini saya jelasin aja maksud grafiknya. Nah, jadi kalau clay sama silt itu susah banget untuk mulai karena ini susah banget kan. Saking susahnya tuh ini grafiknya hampir sama eh, lebih tinggi malah daripada si eh, gravel. Karena eh, karena itu tuh kontak surface-nya gede. Tapi begitu mereka udah dalam pergerakan su- eh, itu bakal sulit untuk berhenti. Nah, kalau sand itu relatif lebih mudah untuk mulai pergerakannya dan untuk tetap berada di aliran. Nah, gravel itu yang paling susah. Itu susah. Ini tuh susah dimulai pergerakannya dan susah juga untuk eh, berakhir pergerakannya. Nah, selanjutnya kemiringan. Kemiringan udah. eh udah, ini kan udah. Nah, selanjutnya channel shape and roughness. Ini di gambar 16.9. Nah, jadi eh hmm, enggak. Nah, jadi di sini eh kita kita tahu bahwasannya eh bentuk dari aliran channel shape sama kayak roughness-nya ini yang di bawahnya halusnya itu mempengaruhi juga kecepatannya kan. Nah, di sini tuh di sini.
bisa kita lihat kalau kecepatan sungai di A sama B itu bakal beda. Kecepatan di A itu bakal lebih cepat daripada di B. Kenapa? Kok bisa? Karena ini dia lebih narrow dan itu airnya kayak ya dia lebih narrow jadi kayak airnya tuh lebih terpusat. Jadi kayak kan kita udah belajar kan di fisika kalau misalnya eh, air keluar sama air masuk tuh meskipun kayak bentuknya yang dikeluar misalnya yang masuk tuh gede dan yang dikeluar tuh kecil, ya misalnya yang masuknya tuh gini, yang keluarnya tuh cuma gini doang, itu kecepatannya itu yang dan yang keluar bakal sama, itu kecepatannya bakal beda, yang dikeluar bakal jauh lebih cepat. Nah, ini yang bakal terjadi. Yang di B itu kan dia surface areanya lebih gede. Jadi dia tuh bakal lebih lambat daripada yang di A yang surface areanya lebih kecil. Kemudian di C eh di sini gravel di bawah ini sedimen itu juga bakal ngebuat si aliran tuh eh, lebih 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 narrow, lebih dalam karena mereka tuh susah kena erosi dibanding kalau misalnya di sini yang kayak kemungkinan besar itu bawahnya bed eh, bed sungainya tuh hanya kayak dari sedimen-sedimen halus gitu. Nah, selanjutnya adalah ya, nih 16 16,9. Nah, di sini kita juga bisa lihat di 16,9 itu penjelasan bahwasannya eh, ini bisa lagi beda-beda kecepatannya. Kalau misalnya di sini dia hard rock, itu kemungkinan besar ini kan dia deposition. Jadi ini kena erosi di sini, kemudian dia di sini kan sedimennya. Nah, itu kecepatannya cenderung bakal kayak lebih stabil gitu. Kalau misalnya di sini, ini di gambar B, ini diasumsikan terjadi longsor ya. Ini longsor terjadi dan itu alirannya di sini itu bakal lebih cepat daripada aliran yang di sini dan di sini. Nah, karena lebih cepat, jadi kemungkinan ini tuh kemungkinan sedimen di sini itu bakal terbawa dan balik ke alirannya normal. Tapi selain itu intervensi manusia juga seperti di ini yang jembatan itu juga bisa menyebabkan kayak itu bisa menyebabkan eh, kecepatannya juga berubah. Ini di sini pasti lebih kecepatannya tuh pasti lebih cepat dibanding sama di sini dan di sini. Jadi itu faktornya. Nah, selanjutnya discharge. Discharge itu adalah volume air yang mengalir dalam satu satuan waktu tertentu. Nah, kalau di sini dicontoh itu dibilang bahwasannya kalau misalnya ini rumusnya ya. Jadi rumus discharge itu adalah rata-rata rata-rata lebar dikali rata-rata kedalaman dikali rata-rata kecepatan. Jadi kalau misalnya ada aliran, ada stream itu yang lebarnya 100 kaki, kemudian eh, kedalamannya 15 kaki dan dia itu eh, kecepatannya sekitar 4 mil per jam. Ini pakai satuan bukan yang metrik ya, ini yang US. Eh, sorry, metrik apa imperial ya? Ya pokoknya ini yang satuan yang dipakai di US itu discharge-nya adalah 9.000 cubic feet per second. Nah, eh, tapi discharge ini, eh, nah, discharge ini bakal bisa berubah-berubah tergantung sama iklim. Jadi kalau misalnya di iklimnya itu humid, itu bisa berubah karena kayak airnya tuh ngalir lewat stream bed terus kayak eh, apa sih itu misalnya kayak eh,
kayak alir dari kayak sungai-sungai kecilnya tuh masuk ke sungai-sungai besar. Itu juga bisa menambah kayak kecepatan aliran. Nah, kalau misalnya terjadi kayak eh, banjir, banjir tuh bisa menyebabkan discharge itu 50 sampai 100 kali lebih cepat ya. Nah, jadi di gambar 16.10 ini dijelasin bahwasannya saking gedenya, jadi kalau misalnya banjir, ini batuan-batuan gede dari gunung ini bakal bisa turun ke bawah. Jadi segede itu kayak sebanyak itu airnya yang kekuatannya, karena kalau banjir ya 50 sampai 100 kali normal normal flow-nya. Nah, selanjutnya stream erosion. Jadi eh, stream erosion itu adalah jadi stream erosion itu adalah erosi yang disebabkan oleh stream atau aliran. Nah, hydraulic action itu adalah kemampuan air mengalir untuk pick up batu dan sedimen. Nah, di kita pernah eh, dengarkan tentang abrasi. Nah, abrasi itu merupakan proses erosi yang paling eh, efektif di kayak di stream bed. Nah, ini 16.12 ini adalah potholes. Jadi potholes ini sebenarnya cukup langka terjadi. Tapi ini tuh sebenarnya adalah hasil dari erosi pada stream bed. Nah, ini potholes, tapi kok erosinya nggak rata? Nah, potholes ini adalah kalau misalnya ada holes kayak gini, itu berarti daerah sini batuannya itu lebih dia tuh kayak lebih lemah daripada batuan sekitarnya. Jadi batuan yang kena pothole ini tuh lebih lemah daripada kayak yang di sini sama yang di sini. Nah, lanjutnya transportation of sediment. Jadi di sini kita nah, jadi s- stream transportation of sediment. Di sini tuh oh iya tadi lupa. Ini di gambar 16.11 ini adalah penjelasan dari hydraulic action. Jadi itu bisa kayak ini fractures, dia menyebabkan ini naik, jadi ini patah, dia erosi, lalu dia bisa menyebabkan kayak rock itu berputar, terus dia bisa kayak lift the grain. Jadi kayak kayak pasir halus gitu bakal bisa naik. Ini disebut sama hydraulic action. Kemudian stream transportation of sediment. Nah, bed load itu wait. Nah, eh, jadi ada tiga jenis dari transportasi sedimen. Yang pertama itu adalah bed load, yang kedua adalah suspended load, dan yang ketiga adalah dissolved load. Ini dijelaskan di gambar 16.3. Apa sih bedanya? Bad laut ini adalah kayak transportasi yang terjadi hanya yang bakal terus kena sama terus bakal ada kontak surface sama bagian bed stream. Itu contohnya apa sih? Kalau misalnya kayak ini batuan yang gede itu disebut sama bed load. Kalau misalnya sand eh, kayak apa sih kayak sen yang eh, ged- yang agak gede itu yang jadi sen itu kan dia kecil kan, jadi dia tuh bakal kayak oke naik ini di misal di sini ini bawah kan, dia bakal di sini kena kontak surface, tapi begitu kecepatan air naik itu bakal naik gini, habis itu ketika kecepatannya turun dia bakal turun di sini, makanya dia tuh masih disebut sebagai bed load karena dia tuh nggak selalu ada di sini, nggak selalu moving di atas. Nah, selanjutnya adalah suspended load. Suspended load itu adalah ya kayak slit.
eh, s- silt and clay. Nah, jadi kayak silt and clay itu maksudnya di suspended load. Karena mereka tuh nggak bakal ada lagi di bawah sini. Mereka tuh bakal selalu ada eh di air. Makanya kalau kayak kita lihat sungai itu kayak kotor, kayak ada lumpurnya, itu dari suspended load-nya. Nah, selanjutnya ada dissolved load. Beda dissolved load sama suspended load itu apa sih? Kalau dissolved load itu yang di bawah tuh bener-bener kecil banget, partikelnya kecil banget. Jadi kayak apa sih? Jadi kayak misal apa ya? Oh ini. Eh, di sini ada dijelasin. Eh, kalau di soft load tuh pokoknya yang kayak udah kayak bahan kimia gitu. Jadi kayak misal kayak hasil dari erosi kimia itu bakal terbawa ke sini di soft load. Jadi kayak acid eh, itu bakal ada di di, di soft load. Baik bicarb itu bakal ada di sini di soft load itu bedanya. Kalau suspended load kan masih kayak oke lah, masih kayak claim, masih kelihatan. Kalau di soft itu betul-betul udah kayak nyatu gitu sama partikel airnya. Nah, lanjutnya bars. Bars itu adalah kayak kumpulan dari sedimen eh yang terbawa. Nah, eh, biasanya tuh dari sand sama gravel. Oh, ini kalau di 16,4 nih contohnya ada di tengah-tengah lahan. Jadi along the banks of a stream. Nah, ini ada di tengah-tengah. Tapi ini tuh bisa kayak di sini, bisa di tengah, bisa di tengah, bisa di kiri, bisa di kanan. Nah, ini eh eh, bars itu bisa eh, bentuknya tuh kayak gini juga. Jadi kan tadi kita udah lihat tentang kayak sungai yang ngelengkung gitu ya. Nah, kalau ngelengkung gitu kan kita tahu kalau misalnya dia tuh bakal miring kan. Nah, jadi kalau sungainya melengkung gitu, ini tuh bakal selalu erosi ke sini. Nah, jadi sedimennya tuh barnya bakal ada di sisi-sisi yang alirannya tuh lebih lemah gitu. Ini ini bagian ini nggak ada bars. Ini adalah kalau kayak normal water flow-nya kan misalnya. Nah, terus B. Nah, pas B itu eh, misal di sini banjir. Nah, ketika dia udah banjir dan udah surut, terbentuklah si new bars ini. Jadi eh, yang dibawa sedimen yang dibawa waktu banjir kan sedimen tuh kita udah pelajar tadi. Kalau misalnya dia tuh kecepatannya turun, kadang tuh ada juga kayak pasir gitu yang berhenti bergerak. Nah, itu yang menyebabkan adanya new bar. Nah, oh ini belum tadi. Stream deposition. S- Stream ya. Eh, jadi ketika stream itu, jadi ketika kayak batu itu berpindah, itu biasanya temporary doang, jadi nggak selamanya. Nah, eh, itu bakal dia tuh bakal buat, nah dia tuh salah satu jadinya tuh bakal jadi kayak bars atau kayak delta atau kayak alluvial vein itu jadinya macam-macam. Nah, selanjutnya ini placer deposits. Nah, placer deposits itu adalah eh, ketika kayak streamnya itu eh, ada ketika sedimen yang dibawa itu berat. Jadi
ini bisa kita lihat di sini. eh ini ada tiga jenis. Jadi ada tiga jenis placer deposit. Pertama itu eh, ini di stream bar. Jadi ini kan kita udah lihat tadi kalau misalnya ini miring gimana. Yang di sini bakal terus erosi dan di sini stream barnya. Nah, di sini erosi, di sini stream barnya. Kedua, waterfall. Ketika waterfall itu eh, kan ini erosi kan dari atas ini turun ke bawah, ini bakal nyimpan di bawah sini. Nah, yang ketiga itu di stream bed. Tadi kita udah lihat contohnya kalau kayak di potholes gitu kan. Oke. Selanjutnya adalah braided streams. Nah, ketika banyak eh, banyak kayak deposit yang dibawa sama sungai itu, kadang kayak alirannya tuh melebar dan kemudian kayak terjadi kayak ini deposisi deposi, deposisi eh, apa sih? Deposisi sedimen dan sedimen itu jadi kayak gini. Ini eh, di tengah sini kemudian dia menyebabkan kayak airnya tuh ngalir di sini. Nah, versi lebih gedenya tuh bakal jadi kayak gini. Nah, dia bakal jadi kayak gini. Ini namanya adalah braided streams. Nah, ini contoh ketiga. Ini adalah braided streams yang ini kan di glasier. Di glasier tuh banyak sedimen. Ini dia carry sedimen dari glasier. Nah, 16,17. Nah, measuring streams and point bars. Jadi, ketika dia kayak lekukannya tuh udah bener-bener lekuk banget, udah kayak gini. Nah, ini tuh disebut sama dengan nama minders. Nah, eh ini minders ini merupakan hasil dari kayak eh erosi dari aliran. Makanya dia menyebabkan minders. Nah, itu bakal ah. Nah, selain itu ini 16 18. Nah, 16 titik 19. Nah, Minders ini kan kita lihat nih lekukan. Nah, ini lekukan itu bakal adain yang namanya erosi. Ini adalah contoh dari 1619. Jadi ini adalah foto yang diambil di eh, Januari dan ini di Maret. Nah, di sini kita lihat bahwasannya erosinya 3 bulan aja udah gede gini. Nah, ini adalah contoh erosi. Ini bisa menyebabkan Minders. Selanjutnya 16,20. Ini development dari Minders. Nah, di sini kan awalnya lekuk biasa. Di sini erosi, di sini deposisi, di sini erosi, di sini deposisi. Tapi lama-lama erosinya tuh bakal tambah gede gitu, jadi tambah miring gini. Nah, ketika tambah miring itu deposisinya tuh barsnya bakal lebih melengkung lagi masuk. Nah, melengkung lagi dan sampai dia jadi kayak gini, dia jadi minders. Nah, minders, tapi kan kita udah lihat tadi kan, oh iya dia bakal melengkung terus, melengkung terus, melengkung terus sampai dia balik jadi gini, jadi oxbow leg dia. Nah, ketika itu mindersnya miring terlalu ini dia become dia itu jadi narrow. Nah, nanti itu bakal putus, putus terus sedimennya balik lagi. Nah, ini jadi namanya oxbow leg gitu. Ini contoh dari si oxbow leg ya. Nah, ini oxbow legs. Jadi dulu ini ada air di sini. Ini dulu minder, tapi eh, udah mindernya udah gak ada. Eh, jadi oxbow leg karena udah putus. Nah, selanjutnya adalah
Nah, selanjutnya adalah floodplain. Floodplain itu adalah lahan yang terbentuk dari sedimen, eh, y- yang terbentuk dari sedimen di sekitar aliran. Nah, ini adalah contoh dari floodplain atau biasa kita sebut sebagai kayak dataran banjir. Nah, ini dataran banjir di 16,23. Nah, eh ini adalah salah satu contoh dari dataran banjir. Jadi ini di A. eh, ini awalnya kan ini deposit dari silt and clay. Ini sand and gravel. Nah, mindernya itu bakal dia ngegeser ke sini di B. Nah, ini point barsnya itu bakal jadi ke sini. Dia bakal turun gitu kan. Wah, ini adalah nat- natural natural leaves. Natural leaves itu adalah ya, jadi kayak dataran di sekitar aliran yang terbentuk untuk kayak nadah banjir gitu. Ini terbentuk dari sedimen. Nah, ini namanya adalah natural leaves. Ini yang di sini ini natural leaves gitu. Jadi dia kayak naik gitu. Dia tuh lebih tinggi daripada si alirannya. Selanjutnya adalah delta. Nah, delta itu adalah eh, ketika kayak air itu udah mencapai tempat hulunya, itu disebut sama delta. Nah, delta itu ditandai sama adanya floodplain. Nah, oh ya, ini delta. Jadi delta itu yang di atas, delta itu adalah sedimennya, sedimen di atas ini. Ini yang pasir-pasir, ini namanya delta. Ini gambarnya di 16,26 ini delta. Nah, ini adalah salah satu contoh dari delta kecil. Jadi ini bombsat batch-nya, ini forest batch. Ini ini deltanya ya. Ini distributes. eh oh ya, distributes itu kayak ini aliran-aliran kecil. Ini delta surface, ini topset batch, ini adalah lake. Jadi delta tuh nggak selamanya harus ada di laut ya. Delta tuh bisa aja kalau kayak mengarah ke sungai gitu atau kayak mengarah ke danau. Intinya kalau kayak dia di hilir gitu. Nah, ini delta itu ada beberapa jenisnya. Eh, Pertama ada kayak wave dominated delta. Ini adalah delta yang terbentuk itu bentuknya didominasi akibat ombak. Selanjutnya adalah tidal dominated delta. Tidal dominated delta itu adalah delta yang terbentuk eh, delta yang bentuknya tuh mayoritas disebabkan karena eh, pasang surut air laut. Kemudian ini ketiga dominated delta ini dari aliran. Ini C ini dari Mississippi River, makanya ya dia aliran aja, dia nggak ada kayak naik apa sih? Dia nggak ada kayak di sini yang di Bangladesh ini yang tidal dominated delta. Ini karena dia bentuknya tuh dari aliran gitu. Kalau ini kan di Mediterranean Sea. Ini tuh ini dari eh ini kalau nggak salah ini deltanya dari Sungai Nil. Nih ya, Nile River di sini penjelasannya. Ini tuh kalau dia wave itu dia sedimentasi deltanya itu lebih
dia tuh lebih kayak terbentuk gitu dibanding sama tidal. Tidal itu kayak lebih, dia tuh lebih kemana-mana gitu sedimennya. Kalau stream itu dia, ya dia tuh kayak kemana-mana tapi dia ngikutin kayak arah dari streamnya gitu. Nah, selanjutnya adalah alluvial fan. Alluvial fan itu jadi alluvial fan itu dia kan nggak semua aliran itu berakhir ke laut. Nah, kalau misalnya dia di daerahnya kayak dia di daerahnya kering banget, itu bakal terbentuk yang namanya alluvial fan. Alluvial fan itu jadi ini dari Nero Mountain Canyon, itu dia bakal turun ke sini. Jadi ini udah nggak ada airnya. Ini udah terevaporasi semua airnya. Nah, kalau misalnya alluvial fan-nya itu gede, di yang sekitar-sekitar sini itu tuh harusnya adalah batuan-batuan gede. Nah, tambah keluar itu hasilnya tambah batuannya itu tambah halus. Nah, ini penjelasannya. Alluvial fan di mulut apa sih itu namanya? Di mulut desert. Desert itu apa? Ya, desert. Nah, lanjutnya adalah flooding. Jadi eh flood itu atau kayak banjir itu sebenarnya normal banget terjadi karena itu adalah kayak bagian dari alam. Tapi eh jadi ini kayak contohnya kita udah pernah dengar kan kayak 100 year old apalagi tuh kayak once in a 100 year old flood. Itu maksudnya bukan kayak oh iya tahun ini terjadi 99 tahun ke depan nggak bakal terjadi. Enggak, bisa aja 2 tahun berturut-turut itu terjadi. Apalagi sekarang kan perubahan iklimnya tambah nggak jelas. Nah, eh ini sebenarnya adalah kayak siklus alami gitu. Makanya kita punya kayak 100 year old flood, kayak 50 year old flood, karena ya emang siklus alami. Nah, jadi ini adalah salah satu contohnya 16.30. Ini adalah contoh dari akibat dari banjir. Ini saking gedenya banjirnya sampai konstruksi rumahnya tuh naik. Dan ini kita bisa lihat ini ini sekitarnya hancur banget dan ini tuh ketika banjir ini tanahnya bakal masuk, terus itu tanahnya bakal ada cacingnya. Jadi itu bersihinnya bakal susah banget. Nah, tapi eh, banjir itu selain karena emang siklus alami, banjir itu bisa dipercepat sama urbanisasi. Jadi kita tahu kan, kalau urbanisasi itu suka kayak ngebuat buat pavement di mana-mana. Nah, tapi pavement ini sebenarnya nggak bagus buat alam. Kenapa? Karena pavement ini kan tadi kita udah belajar bahwasannya sebagian air itu bakal menyerap menjadi groundwater. Nah, ketika ada pavement, apalagi sekarang di urban ini nggak ada, ini sebenarnya nggak ada di buku, cuman saya tambahin aja. Nah, sekarang banyak kayak perumahan yang ngebangun di atas rawa-rawa. Itu ngeri banget. Karena ini adalah contoh dari urbanisasi ya. Nah, itu ngeri banget. Kenapa? Karena akhirnya air yang turun, air dari hujan itu nggak punya tempat untuk ngalir. Dan karena nggak punya tempat untuk ngalir, akhirnya apa? Akhirnya terjadi yang namanya banjir. Nah, jadi urbanisasi itu bakal ngebuat chances banjir itu untuk terjadi itu jauh lebih tinggi. Nah, bisa kita lihat di sini river discharge. Ini duration of rainfall ini waktunya ya. Ini sebenarnya adalah normal runoff-nya. Gini. Tapi karena ini normal runoff, maksudnya runoff tuh kayak ya air yang keluar dari sungainya. Nah, tapi karena ada urbanisasi, kita lihat nih. Ini naik banget. Ini naik banget. Nah, ini increase-nya ini tinggi banget karena ya airnya nggak ada tempat untuk lari. Nah, ini adalah selanjutnya, oh ya, oh belum dibahas. Nah, selanjutnya adalah flash flood. Jadi, wait,
Jadi banjir tuh nggak harus benar-benar banjir. Eh, Bukan nggak harus benar-benar banjir. Banjir tuh nggak hanya karena kayak hujan berapa hari berturut-turut, tapi ada juga yang namanya flood, flash flood. Flash flood itu maksudnya adalah ketika banjirnya itu terjadi cepet banget karena aliran hujan yang kayak dia tuh cuman kayak di satu daerah dan alirannya tuh gede banget. Itu kalau di Surabaya tuh kayak kalau di Keputih hujan eh, 4 jam terus hujannya deras dan akhirnya eh, kali depan itu menguap dan BM-nya banjir. Itu adalah contoh dari flash flood sebenarnya. Tapi flash flood itu bisa gede banget. Contohnya tuh kayak di sini. Eh, bukan 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 itu mapnya. Oh, mapnya di mana ya? Ah, ya, oh, belum belum masuk konteksnya. Nah, ini contohnya adalah flash flood kan. Nah, eh ini Big Thompson River. Nah, ini Big Thompson River itu waktu itu sempat kena flash flood. Nah, hasil dari flash floodnya itu adalah apa? Ini adalah akibat dari adanya flash flood. Karena airnya tuh di sini aja, itu akhirnya eh, sekitarnya banjir cepet banget. Itu jadi airnya banjir cepat banget dan surutnya juga cepat. Itu namanya flash flood. Nah, eh, ini adalah akibatnya. Jadi ini adalah kabin. Ini kabinnya rusak karena flash flood. Kemudian ini contoh lain, tapi ini di tahun lain, ini di 1997. Nah, selanjutnya mengontrol banjir. Jadi, banjir itu bisa, jadi kan kita udah lihat tadi kan urbanisasi. Nah, kan kita udah pelajari modern modern problems require modern solution. Nah, modern solutionnya itu adalah apa? Adalah ngebangun yang namanya dam. Nah, dam itu ini adalah reservoir di bawahnya. Ini reservoir di bawahnya. Terus ini jadi kita ini adalah salah satu cara untuk mengontrol banjir. Jadi ini di damnya, ini airnya ditampung. Kalau ada keluar ini bakal lewat sini, ini bakal ada ini lift yang dibuat secara eh, ini dibuat dibuat sama manusia, ini man-made, terus ini ada bypass dan ini float wall biar kayak daerah di sini tuh nggak kena banjir. Nah, ini adalah salah satu contoh cara untuk menanggulangi banjir. Tapi selain itu sebenarnya banyak sih. Itu bisa kayak kalau di Jepang itu mereka ini nggak ada di buku sih. Ini soalnya ini bukunya udah agak tua. Tapi kalau di Jepang di kotanya tuh mereka emang punya sistem yang kayak nampung banjir banyak banget. Nah itu adalah jadi jadi itu kayak apa ya namanya kayak tempat pembuangan air tapi itu didesain emang buat kayak kontrol banjir. Nah, salah satu contoh kasus banjir gede itu adalah The Great Flood of 1993. Nah, di sini jadi waktu itu kita bisa lihat di peta. Nah, di peta itu jadi banjirnya tuh di sini di Bismarck, North Dakota, eh, Cedar Rapids, Iowa, Missouri Saint Louis dan Manhattan Kansas. Nah, ini terjadi banjir deras, terjadi hujan deras di sini. Nah, hujan deras itu menyebabkan banjir yang gede banget. Jadi bisa kita lihat kan, ini adalah kayak harusnya ini adalah kayak kadar hujan normal. Tapi di tahun itu tinggi banget kan, ini jauh lebih tinggi. Nah, salah satu perbandingan lainnya itu adalah ini adalah one uh, 100 years old flood. Jadi flood. Jadi di sini di 1844. Ini bandingin sama 1993. Ini mirip banget
ketinggiannya. Jadi emang waktu itu banjirnya separah itu dan efeknya itu parah parah banget. Ini adalah contoh ini adalah efeknya. Nah, lanjutnya masuk ke Stream Valley Development. Down cutting and base level. Jadi down cutting itu adalah ini 16.35. Down cutting itu adalah keadaan di mana kayak erosi itu menyebabkan bed dari aliran itu turun. Jadi gini, ini contohnya A sama B. Ini untuk kasus A sama B, ini sebenarnya agak jarang. Umumnya itu yang terjadi seperti yang di C. Nah, ketika ini bisa kita lihat kan di D itu ada waterfall. Nah, terus ini berbentuk V. Ini artinya terjadi down cutting secara aktif karena erosi ada di bawah sini. Jadi ini erosi akhirnya ini tambah lama ini bakal terjadi ini down cutting bakal lebih rendah. Nah, tapi down cutting itu nggak bakal selamanya turun terus. Down cutting itu ada batasnya. Batasnya itu, nah ini disebut dengan nama base level. Nah, base level itu sebenarnya eh, normalnya base level itu ada pada sea level. Jadi base level itu nggak bakal eh, di bawah sea level. Tapi ini nggak berlaku untuk semua kasus. Kalau misalnya kayak di Death Valley itu sea level itu kan di bawah sea level. Nah, kalau misalnya airnya itu nggak langsung menuju laut, kayak di Death Valley, itu base levelnya bakal ngikutin base levelnya si Death Valley. Jadi itu bakal jauh lebih rendah bisa di bawah permukaan laut. Tapi kalau misalnya dia buat sungai, alirnya tuh ngalir ujungnya ke sungai, atau dia ngalirnya ke reservoir. Nah, kalau dia airnya ke ngalirnya ke reservoir, itu dia eh, streamnya bakal eh apa ya? Dia tuh jadinya base levelnya nggak ngikutin sea level, tapi ngikutin level danaunya atau ngikutin level reservoirnya. Nah, selanjutnya the concept of graded stream. Jadi graded stream itu adalah ketika sederhananya adalah ketika eh, erosi memperhalus eh, stream bed. Itu adalah intinya dari stream. Jadi ini dari graded stream. Nah, jadi di atas ini adalah ungraded stream. Jadi ini adalah waterfall. eh ini waterfall. Ini adalah kayak rapids-nya. Ini ungraded profile. Nah, ini setelah terjadi graded profile. Nah, selanjutnya, lateral erosion. Lateral erosion itu adalah ketika sungai erosinya tuh dia memperbesar eh, apa sih namanya lembah. Nah, Caranya gimana? Jadi ini kan kita lihat, ini tuh agak bengkok dikit. Nah, lama-lama dia tuh bengkoknya tambah parah. Jadi dia bakal jadi kayak gini. Ini tuh di sini erosi, di sini bar, di sini erosi, di sini bar. Nah, tapi tambah lama, tambah gede lagi dia. Jadi dia di sini, ini tambah, ini di sini erosi, di sini tambah gede barnya, di sini erosi, di sini tambah gede barnya. Jadi ketika lateral erosion itu terjadi, eh, bed valley itu bakal melebar gitu. Dan jarak antara dinding lembahnya tuh bakal menjauh. Nah, eh, s- selanjutnya adalah stream traces. Stream traces itu adalah eh, ketika ini erosi dari sedimen itu dia apa ya?
dia tuh tererosi di atas kayak stream bednya. Nah, jadi kalau ini terjadi, ini contohnya adalah di New Zealand. Ini tuh kalau misalnya terjadi kayak gini, ini tuh petani ini kan di lahan. Nah, penggarap lahannya entah petani atau kayak eh, peternak itu bakal kayak naruh sedimen di sini untuk nutup erosinya. Selanjutnya, eh, eh, nah selanjutnya adalah stream terraces. Stream terraces adalah eh, ketika stream itu dia menyebabkan dia erosinya tuh menyebabkan kelihatannya kayak bertingkat gitu. Ini kok bisa? Jadi gini, ini dijelasin di gambar 16. Ini adalah contohnya ya di 16,40. Ini contohnya di Jackson Hole, Wyoming. Tapi ini adalah penjelasannya di 16,41. Jadi awalnya eh danaunya tuh kayak gini. Setelah itu, ini kan erosi. Erosi, akhirnya erosi, dia pindah ke sini. Nah, yang di sini ditinggalin. Dan ini akhirnya dia turun lagi. Nah, dia jadinya erosi lagi di sini. Nah, di sini, dia habis itu, dia erosi di bagian sini. Dan akhirnya agak narik ke tengah. Dan di sini jadi terasas baru lagi. Ini adalah kayak penjelasan terjadinya terraces. Selanjutnya adalah ini terakhir, ya ini yang terakhir. Ini adalah incised manders. Jadi incised manders itu adalah ketika manders daripada dia kayak nge apa sih namanya? Dia tuh kalau misalnya ini kayak di Valley, ini kan batuannya hard rock. Nah, hard rock itu bukan hard rock yang band. Ini ketika hard rocknya itu ini tadi yang undercutting, ini went down undercutting. Di sini eh, dia itu jadinya eh, dia nggak jadi kayak oxbow lake gitu, bukan oxbow lake. Dia itu jadinya kayak dia tetap mempertahankan pola menderingnya dan nggak berubah. Dia nggak jadi kayak oxbow lake gitu. Dia tuh ya kayak gini-gini aja. Dia tuh mempertahankan bentuknya dan nggak jadi oxbow lake. Nah, jadi ini adalah Mandarin River. Nah, ini land surface kan at base level ini Mandarin Rivernya. Nah, dia daripada dia di sini terus tererosi dan di sini jadinya Oxbow Lake, dia malah turun ke bawah. Dia turun dan ini jadinya yang awalnya land surface itu jadinya turun. Nah, itu adalah incised manders. Oke. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.